Mana yang lainnya? Masih sedikit ini saya lihat. Ibu, Silakan bisa segera join ya. Ibu, saya Asih bergabung di Zoom-nya Sarmila. Yang lain mana? Ini sudah Ibu, jumlahnya saya sudah bergabung 24. saya Windian Putri, Afifah Putri, sama Suci Rahmadani bergabung sama Zahra, Bu. Boleh dihitung apakah totalnya sudah 24 orang? Silakan bisa dihitung dulu. Coba tolong hitungkan ketua kelas. Baru 21 orang, Ibu. Baik, eh, ya sudah kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita melanjutkan untuk perkuliahan ke-15 ya, pertemuan ke-15. Harapannya announcement atau info yang sudah saya kasih di Google Classroom itu bisa dibaca ya, walaupun saya tidak tahu apakah dibaca atau tidak karena memang tidak ada yang merespon, tapi harapannya bisa diperhatikan karena info tersebut info yang penting karena sekali lagi, kalau misalnya sudah lewat dari perkuliahan dengan saya, maka nilai saya tidak akan berikan kesempatan lagi untuk perbaikan atau ada nilai ya. Jadi silakan hari ini yang nama-namanya masih tertera di info tersebut berarti masih perlu sangat memperhatikan nilainya gitu ya. Jadi hari ini kesempatan terakhir untuk teman-teman yang belum ada nilainya ataupun mau meningkatkan nilainya ya. Em, Hari ini kita akan terakhir membahas mengenai tantangan pendidikan di era globalisasi dan apa solusi dari tantangan tersebut. Semoga tiga pemakala ini bisa hadir dan juga aktif, karena kalau hadir saja di username kalian yang saya lihat di Zoom ini, tapi tidak merespon ataupun misalnya tidak aktif, maka sama saja ya. Absensinya mungkin ada, tapi nilainya tidak ada. Di sini pemakalanya ada Mutiara, Ningsi, dan Gita di makalah tersebut. Apakah di Zoom meeting ketiganya hadir dan bersedia untuk tampil? Bisa direspon. Hadir, Bu. Cuman kita tahu Ibu tidak ada. Dia balas chatku, Ibu. Berarti hanya Mutiara saja yang maju ya hari ini. Ibu, mohon maaf, Ibu. Atas nama Gita, katanya dia sakit, Ibu. Kalau informasi seperti itu saya tidak kasih valid infonya karena tidak ada melapor ke saya. Kenapa hanya melapor ke temannya? Kalau misalnya temannya jadi dosen boleh ya. Karena yang jadi dosen saya jadi yang harusnya infonya ke saya. Jadi Mutiara yang hadir saja dan yang Hadir, tampil ya. Ibu. Saya juga sebagai moderator. Boleh saya lihat mukanya soalnya sudah dari kapan tahun tidak ada saya lihat mukanya di Zoom meeting. Ya, silakan Mutiara sama Ningsi hari ini harus tampil kalau mau tampil dan mau ada nilainya ya. Jadi silakan keduanya jadi pemakalah, berarti saya alihkan untuk moderator donotulen dengan teman-teman yang infonya ada di Google Classroom itu yang masih nilainya standar. Sebelum saya menunjuk apakah ada yang mau aktif, silakan siapa yang mau jadi moderator atau notulen. Sayanya.
Ada yang mau jadi moderator atau notulen? Silakan. Saya yang jadi moderator, Ibu. Kamu jadi pemakalah. Yang jadi moderator dan notulen? Siapa? Saya moderator. Yang belum ada di sini nilainya masih standar. Ada Rizky, Salsabila, kemudian Nurdia, Priti, Windian, Nabila, Sarmila, Pan, Zahra, dan Murli. Ada yang mau jadi moderator dari beberapa tadi? Dan notulen, silakan. Mohon maaf, Ibu. Tapi Ibu bilang di situ saya yang jadi moderator. Tapi kamu tanggung jawabnya jadi pemakalah, Dek. Jadi kalau misalnya kamu jadi pemakalah, maka harusnya kamu jadi pemakalah. Ya, Kezia Maaf, atau Nabila yang mau jadi moderator. saya Nabila Bu, izin menjadi moderator. Notulennya, ada yang mau jadi notulen? Atur Ibu, Windian Putri. Saya bisa. Oh, bisa mempercayai saya? Oke. Jadi boleh didengarkan ya. Jadi moderatornya Nabila, notulennya Windian. Di situ di Zoom meeting kan ada beberapa yang bergabung. Jadi mohon walaupun bergabung silakan seperti itu juga tidak apa-apa, tetapi tetap bisa diperhatikan ya. Apalagi untuk notulen, Windian di situ semoga bisa diperhatikan juga siapa yang bertanya dan yang menambahkan dan menjawab gitu ya. Nanti notulensinya bisa dikirim di Google Classroom. Oke, jadi itu untuk infonya berarti Mutiara dan Ningsi yang jadi pemakalah. Karena waktu saya memberikan info itu, saya tidak melihat siapa yang jadi pemakalah. Jadi kalau kalian yang bertanggung jawab sebagai pemakalah, maka harusnya jadi pemakalah. Begitu ya, harusnya etikanya. Jadi boleh dikasih tahu ke saya kalau kalian jadi pemakalah, maka nanti akan digantikan dengan teman yang lain. Tuh, ya. Karena tadi sudah, jadi semoga bisa clear. Jadi nanti Mutiara sama Ningsi jadi pemakalah, berarti untuk kita sampai sekarang nilainya 0 dan sudah seperti itu nilainya ya. Berarti yang nilainya 0 Ningsi dan Gita dan Adelia ya. Oke. Baik, silakan bisa dimulai untuk moderator. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fitri Ramadhani. Pada pertemuan kali ini saya akan menjadi moderator pada siang kali ini. Baik, ya, syukur atas segala nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom Meet kali ini, dan juga tak lupa kita bersalawat kepada Tuhan, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama untuk waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil makalah kalian. Kepada pemateri kelompok, kepada pemateri waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, baik. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan
materi kelompok kami yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan, Tantangan Pendidikan di Era Global, dan Solusi Menghadapi Tantangan di Era Global. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Mutiara Mayori, dengan NIM A22, 123, 124, dan Ningsi A22, 123, 126, dan Gita A22, 123, 075. Adapun latar belakang dari makalah kami yaitu globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan dan untuk diikuti oleh bangsa yang lain. Akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Proses globalisasi berlangsung melalui dunia dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya terutama dalam bidang pendidikan. Di sini ada pengaruh globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama, dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi bagi teknologi baru seperti internet dan komputer. Yang kedua, dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. A. Komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Kedua, bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Yang ketiga, ketergangguan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru. Next, Siva. Oke. Yang selanjutnya, tantangan pendidikan di era global. Yang pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan perantahan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat modern industrial dan informasi komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan sumber daya manusia. Yang ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, tantangan terhadap munculnya inovasi, invasi, dan kolonialisasi baru di bidang iptek yang menggantikan inovasi dan kolonialisasi di bidang politik dan ekonomi. Next. Adapun solusi menghadapi tantangan di era globalisasi. Menghadapi tantangan kehidupan globalisasi, yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Salah satu tantangan
di kehidupan global adalah adanya persaingan yang semakin ketat di berbagai bidang. 2. Menumbuhkan sikap toleransi. 3. Bangga terhadap budaya sendiri. 4. Memahami nilai Pancasila. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yang pertama, dampak positif, kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pada pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. 2. Dampak negatif era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan, banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Sekian dari materi presentasi kami hari ini, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas Saudari Mutiara Mayori. Selanjutnya kita berlangkah ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman semua, segera ingin bertanya. Baik, di sini ada saya lihat Rizky Hidayat. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sini saya bertanya kepada kelompok 12, yang mana pertanyaan saya itu, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan di era globalisasi pada saat ini? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Saudara Rizky. Dan mungkin pertanyaannya tadi boleh dikirim ke room chat. Selanjutnya ada Nurdia. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok 12, di mana pertanyaan saya, bagaimana tantangan pendidikan di era globalisasi mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Saudari Nurdia. Selanjutnya saya lihat ada Saudari Sarmila. Kepada Saudari Sarmila, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 12, yaitu pertanyaan saya, apa saja tantangan utama yang dihadapi sistem pendidikan di era globalisasi? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas Saudari Sarmila. Berhubung semua pertanyaan telah dijawab, saya berikan waktu kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada teman-teman semua tadi.
Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaannya Rizky. Baiklah, baiklah, kepada Saudara Ningsi saya persilahkan. Yang dimana pertanyaannya apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan di era globalisasi saat ini. Yang pertama, kemajuan teknologi. Perkembangan pusat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Sekolah perlu menyesuaikan kurikulum dan metode pengajar agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan mempersiapkan siswa untuk hidup di dunia yang semakin digital. Yang kedua, persaingan globalisasi. Globalisasi telah menciptakan pasar tenaga kerja globalisasi di mana lulusan harus bersaing dengan talenta dari seluruh dunia. Sistem pendidikan perlu menyiapkan peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang diperlukan untuk bersaing secara global. Yang ketiga, keberagaman budaya. Dengan meningkatnya mobilitas dan migrasi global, sekolah menghadapi tantangan untuk mengelola keberagaman latar belakang, budaya, bahasa, dan kemampuan siswa. Kurikulum dan praktik. Pengajaran harus beradaptasi untuk mempromosikan inklusi dan pemahaman antar budaya. Yang keempat, keterbukaan informasi. Kemudahan akses informasi melalui internet telah mengubah peran guru di mana mereka tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Guru perlu beradaptasi dengan menjadi fasilitator pembelajaran yang membantu siswa menavigasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Yang kelima, kesenjangan digital. Masih terdapat kesenjangan akses terhadap teknologi dan sumber belajar digital di antara sebagai kelompok masyarakat. Sekolah perlu memastikan kemerataan akses dan pemanfaatan teknologi untuk semua siswa agar tidak menjadi kesenjangan dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, sistem pendidikan di era globalisasi perlu terus beradaptasi dan berinovasi untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas Saudari Ningsi atas jawaban yang telah diberikan. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya berikan dulu kepada teman-teman semua yang ingin menambahkan atau menyanggah atas jawaban dari Saudari Ningsi. Kepada teman-teman semua, saya lihat di sini tidak ada, langsung saja saya kembalikan ke penanya. Langsung saja saya persilakan kepada Saudara Rizky. Apakah jawabannya sudah diterima atau belum? Kepada Saudara Rizky saya persilakan. Sebelum terima kasih kepada Saudari Ningsi dengan Mayuri yang malah sudah membantu menjawab pertanyaan saya tadi. Di sini saya dapat menyimpulkan, saya dengar tadi ada 5 poin, yang mana yang poin pertama itu saya dengar tadi mengenai kemajuan teknologi. Untuk poin kedua, persaingan global. Yang ketiga, keberagaman budaya. Keempat, keterbukaan informasi. Dan yang kelima tadi saya dengar itu kesenjangan digital. Mungkin cuma itu yang bisa saya simpulkan. Selebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas Saudara Rizky Hidayat Salim. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, izin menjawab moderator. Baik, saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarmila, yang dimana pertanyaannya, bagaimana peran teknologi dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di berbagai belahan dunia? Peran teknologi dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di berbagai belahan dunia sangat signifikan. Berikut beberapa cara teknologi membantu. Yang pertama, meningkatkan akses. Teknologi berbasis masyarakat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, dan layanan penting lainnya di daerah pedesaan. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat desa dapat mengakses berbagai sumber daya yang sebelumnya sulit diperoleh. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran. Teknologi pendidikan memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa, meminimalkan kesenjangan belajar, dan memastikan setiap siswa memiliki akses ke pembelajaran yang sesuai dengan tingkat mereka. Yang ketiga, mengatasi kendala geografis. Teknologi berbasis masyarakat mengatasi kendala geografis dengan membangun infrastruktur, komunikasi, dan konektivitas yang tangguh. Kemungkinan penyebaran informasi, layanan kesehatan, dan peluang pendidikan ke daerah terpencil. Yang keempat, memberdayakan warga. Teknologi berbasis masyarakat memberikan kendali ke tangan masyarakat, memungkinkan warga untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, memantau kemajuan pembangunan, dan berpartisipasi aktif dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kelima, menghemat biaya. Teknologi pendidikan dapat menghemat biaya dengan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, mengatasi masalah perbedaan waktu, geografi, dan biaya. Dengan demikian, teknologi berbasis masyarakat dan teknologi pendidikan menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di berbagai belahan dunia. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Saudari Tim Tiara. Sebelum saya berikan ke penanya, mungkin teman-teman semua ada yang ingin menambahkan ataupun ingin menyanggah jawaban dari Saudara Mutiara tadi. Pada teman-teman semua, saya persilahkan. Bu, mohon maaf kalau suara saya kurang jelas karena di sini ada hujan deras, Bu. Saya lihat teman-teman semua tiada ingin menambahkan ataupun menambah, langsung saja saya berikan kepada Saudari Sarmila. Apakah jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Mutiara tidak dapat diterima atau belum? Kepada Saudari Sarmila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara Mayorit yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa peran teknologi dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di berbagai belahan dunia itu memiliki beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan akses, dan yang kedua, menyesuaikan pembelajaran, dan yang ketiga, mengatasi kendala geografis, dan yang keempat, memberdayakan warga, dan yang terakhir,
menghemat biaya. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Saudari Sarmila. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Kepada pemateri, saya persilahkan. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Nurdia. Baiklah, untuk Saudari Ningsi, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Yang dimana pertanyaannya bagaimana tantangan di era globalisasi mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, apa saja solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tantangan di era globalisasi mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Indonesia masih menghadapi keterbatasan sumber daya seperti kekurangan guru, fasilitas, dan infrastruktur pendidikan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Dalam era globalisasi, keterampilan siswa harus meningkatkan untuk bersaing dengan negara lain. Namun keterampilan siswa Indonesia masih belum memadai. Yang ketiga, perubahan paradigma pendidikan. Globalisasi telah mengubah paradigma pendidikan dan fokus pada pengetahuan, fokus pada keterampilan dan kemampuan siswa. Yang keempat, diversifikasi masyarakat. Indonesia memiliki masyarakat yang sangat diversif, sehingga pendidikan harus lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan siswa yang berbeda. Yang kelima, pengaruh teknologi. Teknologi telah mempengaruhi cara siswa belajar dan guru mengajar, sehingga pendidikan harus lebih fleksibel dan adaptif. Solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain, yang pertama, inovasi kurikulum. Perlu dilakukan inovasi kurikulum untuk mengintegrasi keterampilan dan kemampuan siswa, serta mengarahkan kepada kompetensi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas guru. Guru harus dilatih dan dipertahankan untuk memiliki keterampilan dan lebih baik dalam mengajar dan memantau kemajuan siswa. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Perlu dibangun infrastruktur pendidikan yang baik seperti sekolah yang lebih banyak dan fasilitas yang lebih modern. Yang keempat, peningkatan aksesibilitas. Perlu ditingkatkan aksesibilitas pendidikan seperti program beasiswa dan bantuan keuangan untuk siswa yang kurang mampu. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Perlu dipengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengatasi kesenjangan pendidikan seperti program volunteer dan donasi. Yang keenam, penggunaan teknologi. Perlu digunakan teknologi secara efektif dalam pendidikan seperti sharing dan mods dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketujuh, fokus pada keterampilan soft skill. Perlu difokuskan pada keterampilan soft skill seperti komunikasi, teamwork, dan problem solving yang dibutuhkan oleh masyarakat. 8. Meningkatkan kemampuan bilingual. Perlu ditingkatkan kemampuan bilingual siswa sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan dengan masyarakat internasional. 9. Pengembangan karakter siswa. Perlu dikembangkan karakter siswa yang lebih baik seperti disiplin, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Yang terakhir, evaluasi dan pengawasan. Perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kualitas pendidikan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam sintesis, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia perlu dilakukan perubahan paradigma pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan adaptasi dengan menggunakan teknologi dan memfokuskan kepada keterampilan soft skill serta kemampuan bilingual siswa. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Saudari Ningsi atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman semua apabila ada yang ingin menyanggah ataupun menambahkan jawaban dari Saudari Ningsi. Kepada teman-teman semua, saya persilakan.
Saya lihat sini tidak ada yang ingin menambahkan ataupun tidak. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya yaitu Saudari Nurdia. Apakah jawaban yang telah diberikan sudah dapat diterima atau belum? Kepada Saudari Nurdia saya persilahkan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawabannya saya terima. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa tantangan di era globalisasi terhadap pendidikan di Indonesia yang pertama keterbatasan sumber daya, perubahan paradigma, distrifikasi pada masyarakat, pengaruh teknologi. Sedangkan yang dapat diterapkan di Indonesia antara lain inovatif kurikulum, peningkatan kualitas guru, pengembangan infrastruktur, peningkatan distrifikasi, dan evaluasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas Saudari Nurdia. Berhubung saya lihat di sini pertanyaan semua telah terjawab. Berarti di sini saya dapat KB moderator boleh dipersilakan lagi ke audiens jika ada yang masih mau bertanya ya. Bisa dibuka sesi kedua. baiklah, mungkin teman-teman semua ada yang masih ingin bertanya. Saya persilahkan karena di sini waktunya masih ada. Jadi saya persilahkan kepada teman-teman semua. Baiklah, KB di sini moderator, kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya lagi, boleh ditutup saja. Baiklah, di sini tiada yang bertanya. Mungkin sekiranya saya ingin bertanya. Baiklah, pertanyaan saya di sini yaitu apa saja langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi tantangan pendidikan di era global saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Berikan waktu kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Dan mungkin teman-teman semua yang ada ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaannya moderator. Baik, saya persilahkan. Di mana pertanyaannya, apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi tantangan pendidikan di era global? Berikut adalah beberapa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi tantangan pendidikan di era global. Yang pertama,
pengembangan kurikulum yang responsif global, menyusun kurikulum yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan dengan isu global, mengintegrasikan penggunaan teknologi digital dan keterampilan abad ke-21 ke dalam proses pembelajaran, mempromosikan pemahaman lintas budaya dan kompetensi multibahasa. Yang kedua, investasi pada peningkatan kualitas guru, memberikan pelatih dan mengembangkan profesional yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka, mendorong guru untuk mengadopsi metode pengajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa, menarik dan mempertahankan guru berkualitas dengan memberikan insentif dan lingkungan kerja dan kondusif. Ketiga, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pendidikan. Menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur digital dan perangkat teknologi di sekolah, mengembangkan konten digital, platform pembelajaran online, dan alat pembelajaran adaptif, mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor swasta untuk menghasilkan inovasi di bidang pendidikan. 4. Pengembangan kementerian global dalam pendidikan, membangun jaringan kerjasama internasional antara lembaga pendidikan, universitas, dan organisasi terkait, mendorong pertukaran pelajar dosen dan program studi lintas negara, mengembangkan proyek kolaboratif dan pertukaran pengetahuan antara pemangku kepentingan global. Yang kelima, pemerataan akses dan peningkatan ekualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi kelompok marginal dan tidak beruntung, menyediakan beasiswa, program afirmasi, dan dukungan finansial bagi siswa yang membutuhkan, mengadaptasi metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Langkah-langkah strategis ini dapat membantu lembaga pendidikan dan pemerintah untuk menghadapi tantangan pendidikan di era globalisasi saat ini. Implementasi yang efektif dan kolaboratif akan sangat penting untuk mencapai hasil optimal. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman semua ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban dari Saudari Mutiara tadi. Kepada teman-teman semua, saya persilakan. Di sini tidak ada, langsung saja saya di sini kesimpulan dapat saya ambil yaitu langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi tantangan pendidikan di era global. Ada tadi yang saya dengar ada 5, yaitu yang pertama yaitu adalah pengembangan kurikulum yang responsif global. Salah satunya itu menyusun kurikulum yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan dengan isu global. Yang kedua ada investasi pada peningkatan kualitas guru. Kalau ya guru, salah satunya itu memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pendidikan. Yang keempat ada pengembangan kemitraan global dalam pendidikan. Yang kelima ada pemerataan akses dan peningkatan ekuitas pendidikan. Mungkin itu saya dapat sebutkan kesimpulan. Berikan ke moderator. Baik, di sini saya persilakan kepada teman-teman semua apabila ingin bertanya. Saya masih buka satu sesi pertanyaan lagi. Jadi saya persilakan kepada teman-teman semua. Izin moderator. Baik, kepada Saudari Dea saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji, yang dimana pertanyaan saya, apa pengalaman kalian
tentang tantangan terbesar dalam menyediakan pendidikan yang relevan di era global saat ini, dan bagaimana kalian melihat solusi saat ini. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh saudari Dea Asyifa. Selanjutnya saya persilakan, saya berikan waktu kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudari Dea tadi. Kepada pemateri saya persilakan. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Dea. Baik, saya persilahkan. Yang dimana pertanyaannya, berdasarkan pengalaman Anda, apa tantangan terbesar dalam menyediakan pendidikan yang relevan di era global saat ini dan bagaimana Anda melihat solusinya? Berdasarkan pengalaman, tantangan terbesar dalam menyediakan pendidikan relevan di era global saat ini adalah menghadapi perubahan yang cepat dan berkelanjutan dalam teknologi, budaya, dan sosial. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, pengaruh teknologi di era digital telah mempengaruhi cara belajar dan mengakses informasi. Tantangan ini meliputi kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang, serta menghadapi ancaman seperti kelumpuhan melalui analisis dan rasa malas secara intelektual karena kemudahan akses data. Yang kedua, globalisasi dan budaya lokal. Era globalisasi dapat mengancam budaya lokal dengan mempengaruhi gaya hidup dan memiliki budaya baru yang dinilai lebih mudah dan praktis. Tantangan nilai meliputi mempertahankan nilai-nilai lokal dan identitas budaya dalam menghadapi pengaruh global. Yang ketiga, pengaruh ideologi alternatif. Era globalisasi juga menimbulkan tantangan dalam menghadapi ideologi alternatif yang dapat merusak identitas bangsa dan nilai-nilai lokal. Tantangan ini meliputi menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan argumentasi sosial yang berbasis SARA. Yang keempat, meningkatkan kemampuan teknologi, investasi dan penelitian dan mengembangkan teknologi serta meningkatkan infrastruktur digital dapat membantu siswa beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Yang kelima, pendidikan yang berkualitas, meningkatkan sistem pendidikan untuk lebih menghasilkan individu yang lebih terampil dan pengetahuan serta pemasukan rentang pengetahuan dan perspektif global dalam kurikulum. Yang keenam, konservasi sumber daya alam, meningkatkan pengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan dan menggunakan teknologi hijau serta mengurangi emisi karbon dapat membantu menjaga lingkungan global yang sehat. Yang ketujuh, kerjasama kesehatan global. Kerjasama dalam kesehatan global melalui organisasi seperti WHO dan kerjasama regional dapat membantu mengatasi masalah kesehatan global. Yang kedelapan, pembelajaran yang lokal dan global. Desain kurikulum yang memasuki ke kerangka kerja lokal dengan batas-batas ideologi dan Mungkin saudara Ninsi bisa lanjut. Mohon maaf moderator. Dan norma-norma sosial yang jelas dapat membantu mengintegrasi nilai-nilai lokal dengan pengetahuan global. Dengan demikian, pendidikan yang relevan di era global harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat.
mempertahankan nilai-nilai lokal dan mengidentifikasi teknologi dan pengetahuan global ke dalam kurikulum. Sekian dari jawaban saya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas saudari Nancy atas jawaban yang telah diberikan tadi. Sebelum saya berikan kepada saudari Dea, mungkin teman-teman semua ada yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan jawaban dari saudari Nancy tadi. Kepada teman-teman semua saya persilakan. Saya lihat di sini tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pertanyaan dari saudari Dea. Langsung saja saya berikan kepada saudari Dea Syifa. Apakah jawaban yang telah diberikan sudah dapat diterima atau belum? Kepada saudari Dea saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Dan terima kasih juga kepada saudari Ningsi yang telah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya cukup jelas dan bisa saya terima, dan bisa saya simpulkan bahwa berdasarkan pengalaman, tantangan terbesar di dalam menyediakan pendidikan yang relevan di era global saat ini adalah menghadapi perubahan yang cepat dan berkelanjutan dalam teknologi, budaya, dan sosial. Dan juga tadi sudah dijelaskan ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada pengaruh teknologi. Di dalam pengaruh teknologi bahwasannya di era digital telah mempengaruhi cara belajar dan mengakses informasi. Tantangan itu juga meliputi kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang, serta menghadapi ancaman seperti kelumpuhan melalui analisis dan rasa malas secara intelektual karena kemudahan akses data. Kemudian yang kedua ada globalisasi dan budaya lokal. Nah, di dalam globalisasi dapat mengancam budaya lokal dengan mempengaruhi gaya hidup dan memiliki kebudayaan baru yang dinilai lebih mudah dan praktis. Yang ketiga ada pengaruh ideologi alternatif. Di dalam era globalisasi juga menimbulkan tantangan dalam menghadapi ideologi alternatif yang dapat merusak identitas bangsa dan nilai-nilai lokal. Kemudian ada juga tadi yang sudah dijelaskan solusi. Apa saja solusi yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama itu ada peningkatan kemampuan teknologi. Di dalam peningkatan kemampuan teknologi juga peningkatan infrastruktur digital dapat membantu siswa beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Yang kedua ada peningkatan yang berkualitas. Juga meningkatkan sistem pendidikan untuk menghasilkan individu yang lebih terampil dan berpengetahuan serta memasukkan tentang pengetahuan dan perspektif global dalam kurikulum. Kemudian ada juga tadi konservasi sumber daya. Nah, di dalam konservasi sumber daya juga mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan dan menggunakan teknologi jauh serta mengurangi emisi karbon dapat membantu menjaga lingkungan global yang sehat. Dan juga tadi yang saya dengar ada kerjasama kesehatan global. Nah, di dalam kerjasama ini melalui organisasi seperti WHO dan kerjasama regional. Kemudian yang terakhir ada juga pembelajaran yang lokal yang lokal dan global. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas saudari Dea Syifa. Nah, di sini sudah cukup untuk pertanyaannya, sesuai pertanyaannya. Dan di sini saya sebagai moderator memberikan kesimpulan atas materi diskusi kita pada kali ini, yaitu yang dimana globalisasi adalah suatu proses tantangan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain
akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, globalisasi ini tentunya memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya, yang dimana dampak positifnya yaitu kemajuan teknologi akibat besarnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Contohnya pada saat kita kali ini. Terus yang kedua yaitu dampak negatifnya, di mana era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Pendidikan terus dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Terdapat pula aneka macam materi yang berpengaruh negatif bertebaran di internet, misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pedofilia dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapapun termasuk siswa. Barang-barang seperti VR, alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan kesimpulan. Saya selaku moderator pada kesempatan kita kali ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari saya. Dan terima kasih. Saya kembalikan ke Dikembalikan ke siapa moderator? saya kembalikan ke Ibu. Kepada Ibu. Oke. Ya. Baik, terima kasih moderator sudah memandu jalannya diskusi ya. Harapannya materi kali ini bisa membuat adik-adik juga bisa merefleksikan ya. Tadi ada yang bertanya tentang pengalaman ya. Sebenarnya jawabannya harusnya pemakalah itu berdasarkan pengalaman ya. Tapi sepertinya jawabannya itu redaksi kalimatnya lebih ke sumber internet ya. Jadi mungkin sumber internetnya itu pengalaman penulisnya tapi bukan pengalaman pemakalah. Harusnya bisa. Tadi jawabannya bisa disesuaikan ya. Itu yang tadi saya notice dari respon pemakalah. Kemudian harapannya sebenarnya untuk pemakalah yang berdua tadi ya Mutiara sama Ningsi boleh kalau ada tugas atau kayak ada kewajiban itu dijalankannya dengan baik gitu ya. Artinya kesannya itu jangan terlalu santai, boleh santai tapi kedengarannya tadi tidak begitu serius ya untuk menjawab ya. Jadi lain kali nanti kalau ada kesempatan jadi pemakalah di mata kuliah lain boleh diperbaiki tadi ya. Seperti itu. Oke, saya mau menambahkan sedikit tapi sebenarnya tidak bisa mengcover semua ya tambahan itu karena saya punya waktunya 30 menit saja. Jadi saya sudah memberikan tambahannya di Google Classroom ini yang mungkin kalian bisa lihat apa yang mau saya tambahkan ini sebenarnya adalah artikel jurnal yang membahas tentang pendidikan di era global ya. Kalau ada yang sempat punya waktu dan mau membaca mungkin ya saya bisa memberikan kesimpulan dari artikel ini. Sebenarnya yang dibahas itu bukan hanya tantangan dan solusi tetapi juga sedikit memberikan review bagaimana pendidikan di Indonesia gitu ya, timelinenya mulai dari munculnya kurikulum pendidikan di tahun
awal sampai sekarang. Kemudian melihat juga di sini bisa dilihat struktur pendidikan di Indonesia yang masih sampai sekarang dipakai ya. Jadi ada early childhood gitu ya, ada TK atau PAUD mungkin ya di sini. Terus ada SD, SMP, SMA, D1 sampai D4, S1 sampai S3 ya. Ini tabelnya, kemudian isinya juga mereview bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia itu dibandingkan dengan pendidikan yang ada di luar dengan menggunakan skor PISA ya. Tapi di sini ini ya, skor PISA-nya itu hanya sampai tahun 2015 ya, karena memang artikel ini tahun 2020 mungkin ya. Jadi belum bisa mengcover tahun 2019 dan sebagainya gitu ya. Jadi hanya sampai datanya 2015 di sini bahwa ternyata kita underperformance atau kalau dibandingkan dengan negara-negara Singapura, Malaysia, dan Thailand yang masih juga berada dalam kawasan Asia, Indonesia itu masih underperformance-nya tinggi gitu. Artinya dari segi matematika, dari segi membaca, dan dari segi sains, siswa Indonesia itu masih persentasenya tinggi dari kualitas matematika, membaca, dan sainsnya yang rendah ya. Kemudian dari artikel ini juga membahas tentang current tantangan ya, apa sih? Current itu eh, sekarang gitu ya, challenge atau tantangan sekarang itu apa gitu. Jadi mungkin memang artikelnya tidak spesifik ke tantangan dan solusi, tetapi tadi ya ada beberapa bagian yang dibahas sekaligus di dalam artikel ini, makanya mungkin tidak begitu dalam ya pembahasannya. eh Nanti saya ke sini ya, ke artikel ini, tapi mungkin sebagai apa ya, info tambahan, kalau mungkin adik-adik ada yang tertarik atau yang suka menonton video panjang ya, sebenarnya ini bisa salah satu channel rekomendasi yang bisa saya kasih ke adik-adik di YouTube ya. Kalau di TikTok saya kurang paham ya. Apakah ada channel ini di TikTok ya? Kebetulan saya tidak pakai TikTok ya untuk media sosial, jadi mungkin terbatas hanya YouTube ya untuk menonton video ya. Jadi ini salah satu channel menurut saya sangat apa ya, sangat relevan untuk zaman sekarang, bukan hanya untuk pendidikan saja, tetapi untuk kritis ya dalam melihat isu ya. Jadi ini adalah channel Malaka Project. Malaka Project ini baru juga channelnya dan juga baru berdiri apa ya, si kumpulan-kumpulan orang-orang yang jadi kreator di dalam. Salah satunya yang sangat saya apa ya, apresiasi sekali itu adalah mereka membahas tentang pendidikan juga gitu ya. Jadi ini video eh, ya bisa dikatakan baru ya, 9 hari yang lalu. em, si Malak Project ini juga mengundang satu narasumber, yaitu Pak Sabda ya, Bang Sabda ya, atau Kak Sabda. Ini adalah seorang founder dari Genius. Mungkin adik-adik pernah kayak aplikasi em, Zenius gitu ya untuk eh, mungkin dari transisi SMA ke mau S1 itu ya, biasanya kayak bimbel-bimbel online itu menyediakan apa sih, kayak bimbingan belajar gitu ya untuk persiapan lulus untuk masuk S1 gitu ya. Nah, ini salah satu apa namanya, bimbingan belajar itu Zenius, tapi memang sekarang lagi kolaps ya, atau lagi bisa dibilang lagi berhenti beroperasi karena ada masalah gitu ya finansial. Nah, tapi dari segi pandangan atau pemikiran ini saya sangat apa ya, mungkin sejalan ya pandangan saya tentang pendidikan itu seperti yang diutarakan oleh Bang Sabda di sini gitu ya, atau Pak Sabda di sini mengenai pendidikan atau formula pendidikan di Indonesia ya. Nah,
Jadi ini mungkin sekilas info bagi adik-adik yang mau mungkin rekomendasi channel untuk bisa ditonton, silakan bisa gitu ya. Mungkin mencoba menonton video-video di sini ya, karena sangat menurut saya sangat bisa membuka pikiran kita ya secara umum tentang realita di dunia sekitar kita gitu ya, atau di kehidupan sekarang ini. Oke, saya masuk ke sini tentang lebih ke tantangan ya. Jadi karena memang temanya itu tentang tantangan pendidikan di Indonesia dan apa sih solusinya. Tadi sudah dijawab oleh pemakalah tentang tantangan dan solusi. Mungkin pertanyaannya juga ada mirip-mirip, tapi mungkin yang menarik sebenarnya ada pertanyaan dari Dea ya. Bukan, dari tentang langkah-langkah itu siapa tadi? Saya kurang hafal namanya. Tadi ada yang bertanya tentang langkah-langkah untuk memperbaiki gitu ya kualitas pendidikan di Indonesia. Apa bedanya dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana misalnya apa tantangan gitu atau apa solusi gitu ya. Apa bedanya antara redaksi langkah-langkah dengan yang tadi tidak pakai langkah-langkah ya. Mungkin harusnya bedanya adik-adik bisa notice ya. Walaupun mungkin ya secara umum mirip gitu jawabannya, sebenarnya lebih ke sana, sama-sama ke sana gitu ya jawabannya. Tetapi kalau misalnya kita bertanya tentang langkah-langkah, maka harusnya jawabannya itu tadi pemakalah memberikan jawaban kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1 apa, 2 apa, 3, 4, 5. Nah, tapi harusnya kalau memang jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 untuk menjawab pertanyaan langkah-langkah, artinya berarti harusnya itu jawaban memang step by step-nya. Artinya itu sudah dipikirkan bahwa nomor 1 itu yang paling duluan, nomor 2 baru setelahnya, 3 setelahnya, 4 setelahnya, 5 setelahnya. Dibandingkan dengan misalnya tadi kalau ada juga yang menjawab dengan 1, 2, 3, 4, 5 untuk pertanyaan bagaimana solusi gitu ya, tapi nggak pakai tantangan. Nah, berarti kita jawaban itu kita tidak tahu prioritasnya yang mana nih. Gitu. Dari sekian banyak jawaban 1, 2, 3, 4, 5, mungkin nomor 5 duluan, 3 duluan mungkin. Jadi tidak sesuai dengan yang 1, 2, 3, 4, 5 itu tadi. Kaidah 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu ya. Jadi mungkin bisa dinotis ya dari situ bahwa ketika kita bertanya tentang langkah-langkah, maka jawaban ketika kita bilang 1, 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan jawaban dari nomor 1 yang paling prioritas sampai yang paling bawah itu yang kurang prioritas gitu, atau kurang didahulukan gitu ya. Jadi ketika misalnya pemakalah menjawab 1, 2, 3, 4, 5 untuk jawaban pertanyaan langkah-langkah, maka berarti nomor 1 itulah yang prioritasnya. Saya tidak hafal tadi nomor 1-nya tadi itu apa gitu ya. Jadi mungkin bisa dilihat lagi jawabannya ya. Apakah memang nomor 1 itu yang prioritas atau ternyata mungkin bisa diatur lagi nih pengaturan nomor-nomornya gitu ya. Tergantung prioritasnya yang mana yang paling penting. Itu ya mungkin bisa jadi catatan untuk tadi. Nah, sekarang kalau tantangan pendidikan menurut saya ya, menurut adik-adik bisa saja beda-beda ya. Tadi banyak banget gitu ya yang kita bisa dapatkan. Entah dari segi misalnya gurunya, mungkin dari segi fasilitas, dari segi kualitasnya, dari segi apa lagi? Apa namanya kayak internet kah mungkin atau apa gitu dan lain-lain sebagainya gitu, itu tantangannya. Nah, tapi kalau di sini saya sedikit singgung untuk artikel ini, dia mengatakan bahwa ada 2 di sini tantangan yang sekarang lagi dihadapi di era global untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah akses pendidikan versus kualitas pendidikan gitu. Terus yang kedua, nanti saya balik lagi ke situ. Yang kedua adalah ini the rise of information saturated era and the need for a new literacy. Artinya kita berada di era di mana informasi itu jadi jenuh gitu. Jenuh di sini berarti penuh gitu ya.
kita informasinya tuh nggak kurang, tapi banyak banget sampai akhirnya jenuh, ya. Jenuh atau penuh gitu ya. Kita kayak berada di apa ya? Berada di lautan informasi lah, atau berada di, kalau informasi itu analoginya sebagai gas yang kita bisa pakai untuk bernapas, maka informasi itu di sekitar kita gitu loh. Jadi saking banyaknya informasi itu jadi jenuh, kemudian butuh literasi yang baru di sini. Ya, artinya butuh kemampuan atau cara kita untuk menanggapi era sekarang di mana informasi itu banyak banget gitu ya. Itu dua tantangan yang yang penulis-penulis di sini apa namanya bahas ya. Yang pertama itu tadi ada akses pendidikan dengan kualitas pendidikan. Kita meminta bahwa pendidikan itu aksesnya itu harusnya merata ya. Kayak mulai dari misalnya perkotaan, daerah perkotaan atau daerah em, yang mungkin apa ya, misalnya dari segi daerahnya saja itu misalnya kayak Jakarta lah atau Bandung lah, kemudian daerah di Pulau Jawa itu yang aksesnya itu sangat gampang dengan sampai ke daerah-daerah yang pelosok gitu ya. Kita pengennya misalnya akses pendidikan itu bisa merata ke semua Nanti ada daerah di pakai baju kap, Indonesia, pakai ya, ke semua daerah Indonesia. Nah, tapi di sini versus kualitas pendidikannya. Kita ini mau yang mana nih? Kita dahulukan akses pendidikan atau kualitas pendidikannya dulu gitu. Di sini jadi dilema gitu ya. Kita mau mendahulukan apakah semua sekolah-sekolah itu misalnya mungkin ya lebih ke fasilitasnya berarti ya yang harus bagus gitu ya. Misalnya kayak sekolah di daerah, eh, misalnya di Palu aja gitu ya, kayak sekolah Al-Azhar mungkin atau kayak Madani, SMA 1, SMA 1, SMA 2 itu fasilitas-fasilitasnya juga harus ada di sekolah-sekolah yang daerah-daerah di Sulawesi Tengah yang pelosok itu, atau kita mau memprioritaskan kualitas pendidikannya dulu gitu. Nah, ini kan nggak bisa dua-duanya kita apa ya kita lakukan. Yang namanya prioritas atau langkah-langkah itu kita harus memilih dari sekian banyak tantangan ini yang mana yang mau diprioritaskan untuk diperbaiki dulu gitu. Itu solusinya ya. Berarti kita mencari tantangan mana yang urgent atau yang paling penting atau yang paling mendesak. Kalau itu tidak dilakukan, maka yang lain bisa kolaps gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya sebenarnya untuk kita memilih yang mana tantangan pendidikan di Indonesia ini yang paling urgent. Karena tadi tantangannya ada banyak gitu ya. Jadi di sini mereka membuat kita merefleksikan bahwa apa tantangan yang menurut kita paling urgent yang disepakati oleh pemerintah atau masyarakat di Indonesia ini. Itu yang nanti harus dijadikan apa namanya? Kita mencari solusinya gitu apa. Nah, di sini kalau mungkin adik-adik nggak sempat baca bahwa mereka lebih mungkin melihat kualitasnya daripada aksesnya dulu gitu. Walaupun nanti di langkah-langkah kedua, tiga, empat, lima nanti akses pendidikannya nyusul gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan pertama itu adalah kualitas pendidikannya dulu deh yang harus diprioritaskan. Artinya nanti mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah bagus gitu ya di Indonesia sekarang, maka itu yang nanti bisa dijadikan sebagai kayak patokan sekolah di sekolah-sekolah lain gitu. Jadi ada sekolah unggulan yang ada di suatu daerah karena kualitas pendidikannya udah bagus, maka itu yang nanti harus ditularkan ke sekolah-sekolah lain di mengesampingkan akses pendidikannya gitu karena kita mengutamakan kualitas pendidikannya dulu. Nah, kalau dari saya sendiri, dan mungkin adik-adik juga mungkin bisa punya pembelaan, saya mungkin maunya akses pendidikan dulu deh, baru kualitas gitu ya. Nah, tapi kalau saya setuju bahwa kita harus mengutamakan kualitas pendidikan dulu, dan sedikit mengesampingkan akses pendidikan, karena yang namanya akses
misalnya di sini saya pakai internet dan gadget gitu ya. Mungkin bisa koreksi saya gitu ya, mungkin saya tidak begitu terlalu mengamati sekali di lingkungan sini, tapi yang saya bisa amati sejauh ini kayaknya setiap orang punya deh gadget gitu ya, mau itu gadgetnya udah buluk-buluk gitu ya, atau udah lama banget, tapi ada gitu alat untuk kita bisa mengakses informasi kan. Kemudian sekarang internet juga, yang walaupun kita harus beli paketan data gitu ya, karena mungkin di lingkungan kita belum ada wifi gitu ya. Tapi setidaknya akses ini tuh, akses yang sekarang ini yang mungkin belum bagus itu sudah ada gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya aksesnya itu ditingkatkan dulu sementara kualitasnya rendah, bisa saja ketika kita membaca materi atau kita akses informasi internet di mana, itu tidak terjamin kualitas ininya, kualitas misalnya bacaannya atau videonya kah atau media lain gitu yang kita akses di HP kita gitu ataupun di gadget kita yang lain. Sementara internet sudah ada gitu ya. Jadi maksudnya adalah walaupun akses pendidikannya nanti ditingkatkan, tetapi kalau kontennya itu tidak dikurasi, artinya konten-konten yang ada di dalam internet itu tidak dilihat bahwa ternyata banyak loh konten-konten yang dari sekian banyak konten atau informasi yang tersebar di internet itu banyak juga ternyata yang hoax atau yang salah atau yang menimbulkan banyak apa namanya data-datanya yang salah, kemudian bisa apa ya, memberikan ajakan yang negatif dan lain-lain gitu. Jadi di sini saya lebih memilih kualitasnya dulu diprioritaskan, artinya pemerintah itu harus bisa melihat ini informasi yang ada di internet ya, yang bisa diakses oleh masyarakat Indonesia itu harus dikurasi dulu atau harus dipilih-pilih dulu. Ada misalnya website yang mungkin itu isinya banyak hal negatif atau misalnya banyak berita bohong dan lain-lain, itu di blok dulu gitu atau dihapus kalau menurut saya gitu ya. Jadi kualitas kontennya dulu gitu ya atau kualitas pendidikannya dulu yang diprioritaskan gitu ya, baru nanti akses pendidikannya itu. Jadi itu mungkin pembelaan saya ya, kenapa saya memilih kualitas pendidikan dulu baru aksesnya ya. Nah, karena juga mungkin alasan yang kedua adalah yang namanya akses pendidikan itu butuh biaya yang tidak sedikit. Mulai dari misalnya kayak fasilitas sekolah atau untuk misalnya setiap sekolah itu ada wifi. Em, butuh mungkin dibangun dulu si pusat-pusat wifi di setiap daerah itu gitu ya. Belum lagi misalnya ketika ada yang ngambil gitu ya, misalnya karena untuk dijual kembali dan lain-lain gitu ya. Nah, itu jadi saya lebih memilih kualitas pendidikannya terlebih dahulu yang diperkuat gitu. Karena balik lagi, kalaupun aksesnya bagus gitu ya, atau fasilitasnya bagus, tetapi isinya atau kontennya itu tidak bagus, maka kita juga menularkan hal-hal yang bisa jadi tidak bagus gitu. Yang sebenarnya kita mau tularkan atau yang kita mau share itu kan sebenarnya konten yang bagus ya. Tapi kalau kontennya tidak bagus, maka sama aja gitu. Nanti isi kepala setiap orang bakal jadi sampah atau jadi hal-hal negatif juga karena isi dari kualitasnya itu tidak dilihat atau ditinjau dulu sebelum disebarkan gitu, atau sebelum bisa diakses oleh orang-orang banyak ya menggunakan gadget dan internetnya itu. Nah, jadi nanti kalau kualitasnya udah bagus, maka barulah sedikit demi sedikit akses pendidikannya yang diutamakan, gitu ya. Nah, di sini juga kalau menurut saya akses pendidikan di sini juga kita bisa harus memilih juga. Namanya akses pendidikan itu banyak sekali. Apakah misalnya mau sekolahnya itu dibangun bagus semua, jadi kayak bangunannya harus kayak cantik, kemudian modern, kemudian nyaman dan lain-lain gitu. Atau maksud di sini akses pendidikan adalah internetnya dulu kah yang
bisa diakses oleh semua orang, artinya orang untuk baca atau menonton atau mengakses informasi lewat gadget mereka, mereka nggak usah pakai paket internet lagi gitu. Atau akses pendidikan di sini maksudnya adalah apa gitu ya. Jadi kita juga harus memetakan di sini kan karena akses pendidikan itu banyak. Nah, kalau saya, jadi ini langkah pertama adalah kualitas pendidikannya harus dikurasi atau harus dilihat gitu, yang mana konten yang bagus, yang mana yang jelek. Yang jelek tidak boleh diakses, yang bagus itulah yang harus dijadikan open access atau aksesnya bisa terbuka oleh semua orang. Terus langkah kedua adalah akses pendidikan. Dalam hal ini akses pendidikannya adalah internet gitu ya. Jadi kalau saya lebih memilih internet yang bagus daripada gedung yang bagus gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi, mungkin hampir semua orang bisa aja punya gadget walaupun gadgetnya buluk gitu ya, atau gadgetnya mungkin jadul tapi masih bisa gitu untuk internetan. Nah, berarti kekurangannya adalah internetnya gitu. Jadi nanti mungkin bisa aja setiap daerah, semua daerah di Indonesia itu punya Garda atau apa sih namanya, pusat WiFi gitu ya. Jadi nanti semua orang bisa online gitu ya. Nah, jadi artinya bisa belajar di mana aja sebenarnya siswa itu walaupun mereka bukan di gedung sekolahnya. Nah, baru ketika akses WiFi-nya ada, maka di sini mungkin langkah ketiga adalah gedung-gedung sekolah yang sudah ada itu tidak perlu dibongkar lagi gitu, atau tidak perlu kayak dibangun kembali karena itu butuh banyak sekali uang gitu ya. Jadi kita lebih mungkin budget negara itu untuk pendidikan adalah yang pertama em, tadi ya, jadi kayak pakar-pakar eh, konten gitu ya, entah misalnya profesor atau ahli bidang apa, itu mereka mengkurasi data-data di internet itu, gitu kan? Itu pasti butuh biaya. Kemudian biaya yang kedua adalah untuk internet WiFi. Nah, jadi itu untuk alokasi dananya gitu ya. Nah, jadi nanti gedung-gedung sekolah itu tetap aja dipakai walaupun mungkin masih tidak bagus gitu. Karena ya balik lagi dana negara kita tidak sebanyak dana negara dana negara maju gitu ya. Nah, kita butuh sekali apa namanya? Mengorbankan yang mana duluan gitu karena kita dananya terbatas ya, jadi kita harus pilih yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau gedung-gedungnya tetap bisa dipakai di sekolah, tetap bisa dipakai bersekolah walaupun memang fasilitasnya masih tetap seperti itu gitu. Nah, jadi nanti sebenarnya ini saya hanya punya 5 menit lagi ya. Jadi kalau dilihat dari sini, ya dari struktur pendidikan di Indonesia, ini nanti bakal sangat berubah sekali sistemnya. Kalau menurut saya, sekolahnya masih tetap dipertahankan, tetapi struktur ini akan sedikit berubah di isinya. Misal, masih tetap ada jenjang seperti ini, jenjang SD, TK, SMP, SMA, dan lain-lain gitu ya, pendidikan tinggi, tetapi isi dari yang diajarkan itu sedikit saja gitu. Jadi untuk misalnya PAUD gitu ya, PAUD TK, maka yang diajarkan itu pasti adalah anak-anak belajar bisa bisa tahu lingkungan sekitar mereka. Mereka nggak ignoran dengan lingkungan mereka gitu. Mereka nggak asing dengan lingkungan sekitar mereka gitu ya. Entah misalnya ada gurunya yang mengajarkan mereka tentang lingkungan, mengajarkan mereka bagaimana caranya. Kalau di Jepang itu misalnya mereka itu si anak TK-nya itu praktek untuk apa namanya? Praktek untuk menyeberang jalan gitu. Jadi seperti itu sedikit kayak gambarannya. Jadi anak-anaknya diajarkan untuk bagaimana misalnya mereka sesederhana buang sampah itu bagaimana, cara misalnya kalau sama orang tua bagaimana, orang yang lebih muda bagaimana, kemudian dengan lingkungannya, dengan tumbuhan, hewan gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya harus ada kayak sangat sedikit materi yang diajarkan tapi lebih dalam gitu ya.
Jadi mungkin kayak gitu. Kemudian untuk SD, SD itu anak-anak juga tetap belajar, tapi belajarnya tuh sedikit juga gitu materinya. Misalnya yang diajar kalau dilihat dari evaluasi ini, matematika, membaca, dan sains. Jadi mungkin ketiga ini saja yang diajarkan di SD itu gitu ya. Nanti ketika SMP, ketika mereka sudah punya apa ya, kemampuan dasar gitu loh. Kemampuan yang mereka tidak bisa dibedakan dengan negara-negara lain. Jadi artinya walaupun mereka di Indonesia, mereka sama kritisnya dengan anak-anak di Amerika mungkin, Singapura dan lain-lain gitu ya. Jadi pondasinya tuh dikuati di SD. Nanti ketika SMP baru mereka seolah-olah kayak mini kuliah gitu ya. Kalau kalian mungkin pas kuliah kan baru bisa milih mata kuliah apa. Nah, kalau di SMP mereka udah mulai diajarkan atau diberikan kayak pengenalan bahwa kalian karirnya mau seperti apa. Oke, saya misalnya mau jadi guru olahraga nantinya. Nah, di SMP itu mereka bisa mulai memilih untuk mereka mau jadi apa gitu ya. Tapi versi sederhananya gitu ya. Dan lebih banyak praktek di sini dibandingkan teori. Misalnya ketika SMP siswanya mau jadi guru olahraga atau jadi atlet, mereka bisa memilih untuk ambil materi olahraga, teorinya sedikit tapi prakteknya banyak. Entah mendatangkan misalnya kayak atlet-atlet di daerah tersebut lokal gitu ya, atau misalnya kayak mahasiswa yang bisa magang juga. Jadi kayak ada hubungannya dengan MBKM misalnya. Ada mahasiswa dia itu sudah semester atas terus dia pengen berkontribusi di sosialnya, dia bisa milih untuk latihan ngajar dengan anak-anak di SMP ini gitu kan, karena memang mungkin kemampuannya kan masih terbatas ya, jadi artinya relevan lah gitu ya. Nanti SMP lebih lanjut lagi gitu, dia mau apa namanya, kemampuannya lebih tinggi lagi tapi masih tetap linear dengan apa yang dia sukai di SMP. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, terus untuk pendidikan tinggi saya belum membahas ke situ karena waktunya sudah mau habis gitu ya. Tapi sangat menarik sekali kalau kalian menonton ini karena hampir semua opini beliau itu saya sejalan ya. Nah, terus untuk misalnya kayak bagaimana misalnya fasilitasnya kan terbatas nih, kita mau si siswanya itu bisa unggul gitu ya. Jadi misalnya di satu bidang dia unggul tapi fasilitasnya terbatas. Nah ini karena wifi-nya tadi udah bagus, kemudian kontennya tadi udah bagus, maka pemerintah sebenarnya tinggal memberikan akses kepada anak-anak yang mungkin di daerah pelosok untuk misalnya belajar tentang penjas gitu atau olahraga dengan menonton misalnya konten-konten bagaimana caranya jadi olahragawan yang baik gitu loh, kayak prakteknya gitu ya. Jadi si pemerintah bisa kasih ini untuk adik-adik atau anak-anak yang mau jadi atlet, maka ada paket pendidikan ini gitu. Jadi mereka bisa nonton ini apa namanya untuk sementara ya, karena memang fasilitasnya terbatas gitu. Nah, nanti ketika dia SMA atau mungkin pendidikan tinggi itu nanti bisa diseriuskan gitu. Artinya mereka sudah familiar dengan apa yang mereka mau ya, dibandingkan mereka telat untuk familiar dengan apa yang mereka mau lakukan di profesinya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin sedikit disinggung di bagian sini ya, karena saya gemes sebenarnya karena enggak selesai. Jadi misalnya ketika SMA sudah selesai nih ya, siswanya sudah selesai, sudah lulus SMA, maka sebenarnya tempat pekerjaan kayak kantor atau misalnya kayak lapangan pekerjaan itu meminimalkan yang menjadi lamaran atau apa ya, persyaratan untuk dia masuk itu bukan S1. Kalau kalian cermati misalnya ya, lowongan pekerjaan itu pasti selalu minimal D3, S1, S2 dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya tempat pekerjaan ini bisa saja tidak memberikan persyaratan minimal itu gitu. Jadi bukan sertifikatnya atau ijazahnya yang dikumpulkan, tetapi keterampilannya yang dilihat.
Nah, jadinya kalau kita lihat, kalau kita misalnya konsisten dengan sistem yang tadi saya bicarakan, maka nanti di SMA si anak yang apa tadi, si anak yang misalnya jago olahraga tadi, dia pasti nanti akan bisa punya pekerjaan setelah dia lulus SMA di umur mungkin 18, 19, 20 ya, kira-kira itu untuk misalnya apply pekerjaan di tempat pekerjaan yang sesuai dengan tadi olahraga misalnya di daerah mana gitu ada kayak membutuhkan orang yang bisa terampil misalnya olahraga-olahraga dasar gitu. Jadi yang kriterianya itu bukan sertifikat atau apa ya bukti tertulisnya, tetapi si anak itu akan bisa menunjukkan keterampilannya di depan orang yang akan menerima dia di tempat pekerjaan gitu. Jadinya si anak ini sudah bisa produktif ketika dia sudah lulus SMA gitu. Ya, jadi akhirnya dia sudah bisa sedikit mandiri, udah punya dapat uang sendiri dan lain-lain karena tempat pekerjaannya tidak membatasi minimal dia sertifikatnya apa gitu. Nah, setelah dia sudah bekerja dan lain-lain, dia sudah punya uang dan lain-lain, barulah kalau menurut saya pendidikan tinggi ini bukan hal wajib gitu. Artinya hal ini pendidikan ini bisa saja di apa ya? Diambil oleh orang tapi bisa juga tidak. Misalkan ketika tadi anak itu sudah punya pekerjaan di tempat pekerjaannya, kemudian dia sudah punya uang sedikit, dia bisa nabung dan lain-lain, dia sudah punya sebenarnya pemahaman realita dia di tempat pekerjaan itu seperti apa gitu ya. Jadi habis lulus SMA dia baru tahu bahwa oh ternyata ilmu saya masih kurang nih gitu. Saya bekerja di sini, saya butuh keterampilan lain gitu ya atau keterampilan lebih dalam lagi. Maka dia bisa ambil apa namanya S1 mungkin atau apa gitu ya yang kayak pelatihan dan lain-lain yang itu sifatnya bukan wajib gitu, tapi sifatnya itu pilihan dan itu yang dia butuhkan. Nah, nantinya sistem untuk pendidikan tingginya itu bukan sistem wajib gitu, tapi sistem yang bisa kita pilih kayak gitu. Jadi di sini agak sedikit berbeda dengan kenyataan yang sekarang kita hadapi bahwa ketika kalian habis S1 baru kalian dapat pekerjaan dan itu belum tentu kalian bisa dapat pekerjaan dengan mudah gitu ya. Karena tadi keterampilannya ini yang sangat kurang gitu. Jadi kebanyakan teori, kebanyakan pusatnya di otak tapi tidak dipraktekkan dan itu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tempat pekerjaan gitu ya. Jadi itu ya sedikit koreksi dari saya atau mungkin pandangan dari saya. Kalian bisa setuju ataupun tidak dan tentunya pasti punya alasan kenapa kalian tidak setuju atau mungkin setuju dengan apa yang saya kasih gitu ya, opini pendapat saya. Jadi seperti itu. Saya belum membahas tentang ini ya, tentang yang literasi tadi. Sebenarnya nanti bakal nyusul sebenarnya ketika kualitas pendidikannya bagus, maka tentunya anak-anaknya juga bagus gitu ya. Jadi bisa saja dia dimasukkan kayak konten-konten yang bagus, maka nantinya juga pandangan dia tentang dunia ini tuh bagus gitu, tidak salah atau tidak keliru. Jadi mungkin itu saja untuk tambahan dari saya, adik-adik. Terima kasih sudah bergabung sampai sekarang dan ini sudah perkuliahan terakhir untuk mata kuliah filsafat pendidikan. Jadi untuk minggu depan mungkin bakal masuk sebentar di Zoom meeting untuk saya kasih briefing seperti apa pengerjaan UAS untuk minggu depan di tanggal 4 Juni. Jadi nanti akan saya berikan apa namanya informasi sedikit sebentar. Terus habis itu linknya akan saya buka juga di Google Classroom dan harapannya karena memang waktu pengerjaannya itu hanya sesuai dengan jam kuliah berarti 120 menit maka semoga bisa dikerjakan dalam waktu itu gitu ya. Jadi mungkin itu untuk minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang lain entah mungkin ada izin dan lain-lain sebenarnya tidak ada masalah untuk kalian juga tetap bisa bekerja mengerjakan si UAS itu karena tidak dibatasi oleh tempat di ruang kuliah gitu ya. Yang harus kalian butuhkan berarti memang mau untuk punya nilai UAS maka harus mengerjakan dan juga tentunya
jangan lewat dari waktu yang ditentukan nanti gitu. Ya mungkin itu saja untuk hari ini adik-adik. Mohon maaf saya ambil 6 menit waktunya atau mungkin 10 menit ya waktunya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dari saya selama 8 sesi bersama saya di mata kuliah ini. Semoga mata kuliah ini berkesan gitu ya dan bisa memberikan sedikit secuil atau sesedikitnya lah ya apa yang bisa merubah atau memperbaiki mindset kita gitu ya di pendidikan dan bisa berguna untuk mata kuliah lain gitu ya. Untuk kalian melihat bagaimana masalah pendidikan dan lain-lain nanti mungkin pasti juga akan ketemu lagi di mata kuliah yang lain gitu ya atau yang lebih lanjut ya di semester lain. Ya mungkin itu. Terima kasih banyak adik-adik. Nilainya sudah ada, berarti yang belum ada tadi 2 orang tadi ya, Gita sama Adelia, belum ada nilainya sama sekali untuk tugas dan nanti kita lihat untuk nilai UAS-nya gitu ya. Semoga semuanya bisa hadir atau bisa mengerjakan juga. Oke, mungkin itu untuk hari ini.